Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah untuk membawakan kultum ceramah subuh atau kuliah 7 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayah, taufik dan rahmatnya di subuh hari ini, sehingga kita selalu terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mohon izin kepada guru-guru saya, orang tua saya, tokoh masyarakat yang ada di Kompleks BTN PMK. Kita bertemu di subuh hari ini karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbagi ataukah untuk mengingatkan kembali, bukan untuk menggurui, tetapi sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, sehingga kita mari saling mengingatkan. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengingatkan, yaitu hakikat doa. Pada subuh hari ini, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan siapa hamba-hambanya yang bersujud dan berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan diberikan satu janji yang terbaik. Nah, olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dua kata yang saya akan ingatkan, yaitu hakikat doa ibarat keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tidak akan bisa dipisahkan. Hakikat itu adalah memperkenalkan apa yang mau diperkenalkan, permohonan atau doa. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan tahu apa yang mau diminta, apa yang mau diharapkan, apa yang mau dijawab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti kita akan memperkenalkan diri kita kepada Allah. Dalam konteks kehidupan manusia, sebagai cita-cita yang terbaik, tujuan kita yaitu cuma dua: bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat, maka ikutilah jalan yang terbaik yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yitabe, kalau kita mau berdoa,
ibarat kita mau berjalan. Kalau kita mau berjalan, mau kemana, kapan tujuan kita tidak tahu atau tidak dikenal, pasti ujung-ujungnya kesasar. Pasti jalan buntu kita akan dapat. Nah, olehnya itu, mari kita memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dulu tahu tuata riolo maka dai tetu memen nokroyon ronge munapa jokka. Artinya sampai memang lagi ke tujuan, barulah kita akan berangkat. Itulah hakikat doa. Tak kenal alamat, tak lengkap dan jelas. Nah, olehnya itu, apabila kita mau mendapatkan seperti ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita melakukan yang pertama. Yang pertama adalah apabila kita mau berdoa, mintalah dulu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu permohonan? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan kita akan diberikan petunjuk jalan yang benar. Ini biar anak TK dia tahu. Tetapi kadang kita mengerti, tidak tahu apa itu tujuannya. Padahal 1000 kata sampai sekian kata maknanya yang luar biasa. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan, wahai hambaku, kalau kalian mau berdoa, ingat, a'udzubillah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berdoa. Ini yang pertama. Kadang kita ceroboh ya, dianggap enteng. Apa gitu? Padahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Padahal ini hanya kata khusus dari godaan syaitan, karena kita tahu bahwa syaitan itu adalah tantangan besar bagi umat Islam. Tetapi banyak tantangan yang harus kita lalui. Bukan hanya itu, bahkan yang setannya halus atau setannya kasar atau berbudi apapun, minta perlindungan supaya doa kita ini tidak dikorek-korek dan dicoret-coret seperti kain putih yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya doa. Yang kedua, apabila kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bermohonlah doa kita ini yang dibekali dengan kasih dan sayangnya Allah, supaya mulus di perjalanan tak lakukan ini yang satu sama dua. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi guruku, tahu matuaku, orang tuaku, kalau mau bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah yang dua ini. Insya Allah doa tak akan dibekali dengan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau Allah yang memberikan kasih sayang, maka doa tak akan dibungkus kain kafan yang suci bersih. Kira-kira masih ragu tidak diterima doa tak Bapak Ibu? Kalau Allah yang menjanjikan, bukan cerita, bukan berita, tetapi Allah yang menjawab kun fayakun. Jadi kalau Allah yang menjanjikan hambanya tanya syarita, tanya tu berita amal-amal, apatah lagi balle-balle, jauh.
Allah otomatis langsung menjawab kun fayakun. Datang tumi malaikat warakka la ilaha illallah. Apa doa hakikatnya orang tua dulu kita? Itulah yang diamalkan. A'udzubillah, bismillah. Berangkat untuk memperjuangkan negara Indonesia. Insya Allah tidak ada godaan dalam perjalanan dan tujuan akan tembus sasaran dengan lillahi ta'ala. Nah, olehnya itu, apabila kita mau meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita membuka dulu permohonan kepada Allah. Mapatane ki orang Bugis mengatakan bahwa tarik pampoporana tarik kuat. Saya akan meminta seperti ini, apatah lagi di subuh hari ini waktunya malaikat turun untuk menyaksikan hamba-hamba yang bersujud di depannya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi 5 menit. Lebih dari 7 menit ya. Saya akan kembali mengingatkan bahwa hakikat doa itu ada 3 langkah. Yang pertama, siapa yang berdoa, siapa yang membawa doa, dan siapa yang menerima doa. Ini bahas perantau dulu. Sekarang kita kaji baik-baik. Yang berdoa itu adalah hamba Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz. Tetapi yang sebenarnya berdoa dalam hakiki atau hakikat itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu? Kita kaji. Kalau Pak Imam yang berdoa atau siapa saja hamba Allah yang berdoa, pasti dia mengawali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya begitu Pak ya, kalau berdoa gini. Ya begitu. Karena kenapa? Manusia itu hanya melafalkan, tetapi yang sebenarnya itu manusia menyerahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Kira-kira masih ditolak doa kalau sama-sama ke Nabiullah, orang yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umatnya yang berdoa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dirindukan sama-sama. Insyaallah doa pasti dijawab. Yang kedua, siapa itu yang bawa ke doa? Yang membawa doa itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berselawat. Siapa itu yang diperintahkan oleh Allah untuk berselawat Bapak Ibu? Yaitu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini nih Bapak Ibu yang mengalami doa. Kalau ini yang mengantar doa, kira-kira masih singgah di perjalanan, tidak akan bakalan singgah di perapatan. Apatah lagi mau belok kiri, mau belok kanan, pokoknya ihdinas siratal mustaqim. Kalau doa yang seperti ini. Dan yang ketiga, siapa yang terima doa? Ilahi Rabbi. Allah yang menerima doa di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Ustaz, banyak-banyak di doa, kira-kira adakah contoh menandakan bahwa doa kita diterima? Adakah yang merasakan doa kita sudah diterima? Dalam hati kita berkata, 2 bulan yang lalu kita sama-sama dengan penceramah atau Pak Imam atau siapa selalu mengatakan begini. Allahumma barik lana fi Rajab
fi Sya'ban wa balligh fi Ramadan. Ya Allah, berkati hamba-Mu ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Doa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkati. Allahumma barik lana. Berkati. Siapa yang mau diberkati? Kita langsung. Kalau sudah diberkati ke semua, ujung-ujungnya pasti doa kita sudah dijawab. Waballigh fi Ramadan. Pertemukan saya dan keluargaku, saudaraku umat Islam sedunia untuk di bulan suci Ramadan. Diterima di doa apa? Sudah diterima doa tak? Di bulan suci Ramadan kita selalu dipertemukan, apatah lagi di masjid ini. Luar biasa hujan begini. Karena kenapa? Begitu gembiranya kita ini bahwa doa kita sudah dijawab. Dan ini semua bukan suratan, bukan perintah sehingga datang ke masjid. Kenapa? Karena hatinya, imannya lah Allah pun tak takut. Jadi yang hadir pada subuh hari ini, inilah orang-orang yang merindukan masjid. Bukan orang yang merindukan masjid, tetapi kita ini dirindukan masjid. Apapun kendalanya, apapun hambatannya, hujan kecil, hujan itu tidak menghalangi, paling membasahi. Tapi karena masjid yang panggil kita, hati kita akan terpanggil. Hujan-hujan begini, Pak, luar biasa, ini hanya tidur. Tetapi karena masjid merindukan kita, rumah Allah merindukan kita, insya Allah Allah pun akan merindukan hambanya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah merindukan kita, otomatis surganya Allah pun akan merindukan kita. Nah, olehnya itu pada subuh hari ini, inilah semua calon-calon penghuni surga. Bukan berita, bukan hoax Bapak Ibu, tetapi fakta yang mengatakan, fakta yang bercerita bahwa bagaimanapun hambatan, pasti hati kita berada dalam masjid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang berdiri di atas adalah manusia biasa. Apatah lagi wajah baru di masjid ini, sebenarnya stok lama, sudah lama di sekitar kita, cuma baru-baru tampil. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dipertemukan di lain waktu dan suasana yang sama. Semoga sehat semua, ibadah selama untuk menuju bahagia dunia wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum